Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog hari tanggal 28 April 2025. Kali ini gue berada di daerah Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian mengenai update pembangunan Jawa Barat. So, ada aktivitas apa di hari ini? Dan buat kalian yang penasaran dan yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Gue salah langsung aja guys. Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat dua buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Bewok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Bewok ini adalah seorang pensiun guru dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk dua buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Bewok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli. Dan buat kalian yang membeli bisa ke nomor yang ada di kolom description. Terima kasih, selamat menonton. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan melihat aktivitas pembongkaran jembatan. Informasinya di depan sana Beko akan melakukan aktivitas pembongkaran jembatan. Ya, seperti apa aktivitas pembongkaran tersebut? Ya, kita langsung aja mendekat ke area lokasi pembongkarannya, guys. Oke, teman-teman, di sini terlihat adanya satu alat berat Beko berwarna hijau. Dan aktivitasnya saat ini sedang melakukan pengerukan dari Sungai Kalibaru ya. Dan ini tinggi banget ya, dari bagian atas ke bagian bawah ini sekitar 4 meteran loh. Lumayan tinggi. Dan nanti kita lihat apakah akan ada aktivitas pembongkaran jembatan yang dilakukan oleh operator ini. Kita lihat saja teman-teman. Dan untuk di bagian sini sudah dilakukan ya pengangkatan sedimen dan juga puing-puing ya tentunya, karena memang sebelumnya di daerah Kalibaru ini ya, Sungai Kalibaru ini memang terdapat bangunan-bangunan liar teman-teman. Dan wow, lumayan tinggi loh guys ini asli. Lihat aja nih abangnya. Abangnya tuh ada di tengah-tengah posisinya. Ini lumayan tinggi. Dan untuk kedalamannya ya sekitar 1 sampai dengan 2 meter ya untuk kedalaman sungai sendiri. Dan di sini masih terlihat adanya material-material kayu ya yang masih menggenang ya di aliran Sungai Kalibaru. Oke, kita kembali lagi melihat aktivitas dari Bekonya guys. Dan di sini banyak warga juga yang menonton ya, menyimak mengenai aktivitas dari normalisasi ini. Ya, di situ dilakukan pengangkatan sedimen dan juga batang-batang pohon. Ya, ini teman-teman lihat ya, ini bukan hanya material dari bebatuan, melainkan juga adanya pepohonan ya, batang-batang pohon, material kayu dan sebagainya, ditambah juga dengan sedimen dari Sungai Kalibaru. Nah, di sini banyak sekali warga sekitar yang menonton. Banyak banget guys yang menonton di sini. Warga sekitar lihat aktivitas dari normalisasi. Ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dari dekat aktivitas Beko ini, dan kita belum tahu apakah jembatan ini akan dilakukan pembongkaran atau tidak ya. Kita saksikan ya teman-teman. Di sini masih aktivitas melakukan pengangkatan dari material-material ya, material-material dari runtuhan bangunan liar. Dan ini juga di depan air kaca teman-teman, ini pohon ya, pohon yang lumayan besar.
Ya teman-teman, untuk pohon-pohonnya di sini belum diangkutin ya. Untuk material-material rutan juga belum diangkat, dan juga sedimennya belum diangkat. Jadi hanya proses pembersihan saja. Dan untuk sedimen dan juga reruntuhan bangunan liar juga, serta pohon-pohon dan material kayu dan sebagainya, diangkut di bagian ujung dulu teman-teman. Jadi di bagian ujung dulu, dan selanjutnya di sini. Oh, dihancurin juga sepertinya kah? Kita lihat guys. Oh, hancur guys. Wah, hancur sudah. Ternyata jembatan ini juga dihancurkan. Wow. Detik-detik fondasi jembatan dihancurkan. Kita lihat teman-teman, dari bagian bawah ternyata getarannya sampai ke sini guys. Ya udah hancur setengah teman-teman. Bagian ujung sudah hancur. Terus lari. Oke, akhirnya hancur ya guys jembatan di daerah Mekarsari ini. Wah, berhenti dulu tuh, ada yang ngambil. Jadi dipersilakan oleh operator ya, bagi warga yang mengambil besi dari jembatan ini. Ramai warga itu. Ya, langsung diangkat ke bagian atas ya, untuk puing-puing dari jembatan di Desa Mekarsari ini guys. Oke, jadi kita lihat kondisinya terkini ya, setelah dilakukan pembongkaran jembatannya.
Jadi seperti ini ya kondisi terkini dari jembatan yang sudah diratakan. Dan dikarenakan ini sudah jam ya 12 ya, waktunya untuk operator beristirahat. Nanti akan dilanjutkan kembali setelah aktivitas isoma ya, istirahat, salat, makan dan sebagainya. Dan kita review untuk kondisi terkini. Jadi infonya sudah ada beberapa jembatan di lokasi ini yang sudah dilakukan pemerataan atau penghancuran teman-teman ya. Dan ada beberapa jembatan yang tidak dilakukan pembongkaran seperti yang teman-teman lihat ini. Ini kenapa belum dibongkar? Dikarenakan memang jembatan ini menggunakan dana desa guys, jadi tidak dilakukan pembongkaran ya. Dan saat ini teman-teman melihat sisi kanan kiri dari Sungai Kalibaru ini dipenuhi dengan sedimen dan belum dilakukan pengangkutan karena masih fokus di bagian ujung terlebih dahulu teman-teman ya. Ya, di bagian ujung terlebih dahulu, bagian sana untuk pengangkutan sedimennya. Setelah itu nanti bergeser sampai dengan ya bagian ya sampai dengan bagian saat ini nih teman-teman, bagian di sini. Dan warga pun perlahan meninggalkan lokasi ya, dikarenakan aktivitas pembongkaran ini juga selesai. Ya nak, banyak pulang nggak mau. Dan nanti kita akan informasikan kembali mengenai aktivitas selanjutnya. Apakah nanti bakal ada pembongkaran jembatan lainnya lagi ya. Nanti akan kami kabarkan pada teman-teman sekalian teman-teman. Ya, jadi aktivitas terkini hanya ada aktivitas pengangkatan sedimen dan juga pembersihan area Sungai Kalibaru dari material-material sisa-sisa bangunan liar, baik itu material batu, kayu, dan pepohonan ya. Lalu juga adanya penghancuran jembatan seperti itu. Dan di bagian arah sebaliknya kita lihat ya teman-teman ya. Bagian arah sebaliknya. Oke. Seperti yang teman-teman dilihat di layar kaca, ini juga sudah terbebas dari bangunan-bangunan liar. Namun masih ada beberapa pohon yang masih berdiri di ya sisi dari Sungai Kalibaru ini. Nanti kita akan informasikan apakah kedepannya bakal dilakukan penebangan pohon ya, karena memang ada beberapa pohon yang kita lihat di sini juga diratakan seperti itu guys. Oke, seperti ini aja guys informasinya, kita kembali. Jadi ini jembatan udah berapa lama? 2013. Berarti belum lama dong, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini yang bikin. Oh, jadi patungan. Berdua nih antara rumah Mbak sama yang punya warung. Oh. Habis berapa, Mbak? 23 juta. Dana pribadi itu. Patungan. Pokoknya kita patungan sama tenaga semua 13-13. Oh, 13-13an. Bangunnya berapa lama bangunnya? Sekitar 1,5 bulan bangunnya. Februari soalnya kan namanya kita ngerjain tukang juga, kita bareng-bareng juga tenaga. Oke, jadi dibangun selama kurang lebih 1 bulan dengan biaya 26 juta. Dan dibangun pada tahun 2013. Udah lama berarti Mbak ya? 2013 kan 2025. Berapa tahun tuh? Aduh, lupa deh. Mbak ini Mbak siapa namanya? Hah? Mbak siapa? Mbak Wina. Mbak Wina. Jadi informasi dari Mbak Wina, jembatan ini dibangun sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini 2025 dengan dana patungan antara dana Kawina dengan tetangganya, yaitu pengusaha warung, biar supaya ada akses dari
seberang biar bisa ke sini kalau mau belanja ya. Mau ke rumah atau kita mau keluar rumah juga bisa. Kalau misalnya nggak bikin jembatan nih, Mbak muternya lumayan jauh waktu dulu. Itu jembatan tinggi, Pak. Berapa kilo kalau misalnya sebelum ada? Dari sini jembatan tinggi nggak ngerti deh saya. Nggak tahu. Ah, tapi ada 1 kiloan. Ya, kayaknya Apa 500 meteran? 500 meter. 500 meter. Oke, jadi biar supaya efisien dibikin tuh jembatan sama Mbak ya. Oh gitu. Dan ini gimana Mbak? Setelah dibongkar perasaannya Mbak? Ya, saya sih nggak masalah ya. Nggak masalah ya, memang karena bukan ini ya. Kita anak pemerintah lagi kembali lagi kita juga emang nggak punya usaha untuk saat ini. Kalau dulu memang usaha almarhum buat bengkel mobil, makanya dibikin jembatan. Oh, Karena almarhum udah meninggal ya udah jembatan buat komunikasi. buat warga ya sebetulnya. Jadi nggak ada yang nyesel dah gitu. Ya, tapi insya Allah dengan dibuatkan jembatan selama beberapa tahun, jadi akses lalu lalang warga, insya Allah jadi amal ibadah buat almarhum ya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Oke Mbak, makasih Mbak Wina ya. Thank you. Normalisasi Sungai Kalibaru, Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ada warga juga yang meminta untuk dipasangkan spanduk buat di warungnya ya teman-teman ya, dan bertuliskan himbauan ya untuk dilarang membuang sampah di sini ya. Jadi tidak ada lagi warga yang membuang sampah di area sungai ini karena sungainya juga sudah dinormalisasi ya. Jadi mohon untuk sama-sama yuk menjaga sungai agar tetap bersih sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang mampet di satu titik aliran sungai sehingga bila mana nanti masuk musim penghujan membuat daerah sekitar banjir ya. Mari kita sama-sama jaga lingkungan. Dan buat siapapun baik RT RW ya dimanapun khususnya berada di daerah Babelan, Tambun Utara, Tambun Selatan dan sebagainya yang membutuhkan spanduk ya silakan bisa menghubungi ke nomor yang ada di sini ya atau di description ya. Ini by the way spanduk ini disponsori oleh P3, Ansor, Banser dan juga Rumah Makan Umi Ayu. Terima kasih yang sudah mensponsori mengenai ya spanduk ini sehingga bisa mengingatkan pada warga sekitar untuk sama-sama menjaga kebersihan. Oke teman-teman, demikian terkait dengan vlog kali ini ya. Jadi kita tadi sudah melihat aktivitas pemerataan jembatan dan tadi kita sempat mengobrol mewawancarai warga sekitar yang memang ternyata kebetulan yang kita wawancarai adalah warga yang membangun jembatan tersebut dan menggunakan dana pribadi patungan dengan tetangganya senilai masing-masing 13 juta, jadi sekitar 26 juta. Dan proses pembangunan jembatan sendiri memakan waktu sekitar 1 bulan dan memang jembatan ini dibuat oleh almarhum ya, ayahnya Kak Wina, itu untuk akses jalan antara desa di depan dan juga desa Mekarsari ini teman-teman. Dan juga memang almarhum memiliki usaha bengkel, jadi memang untuk akses operasional di bengkel tersebut teman-teman. Dan saat ini di tahun 2025 jembatan ini harus diratakan karena memang berdiri di aliran Kali Baru yang saat ini harus dinormalisasi ya. Insya Allah dengan jembatan yang pernah dibangun oleh almarhum ya, menjadikan akses warga untuk lalu lalang dan sebagainya, insya Allah ya menjadi amal ibadah buat almarhum ya ini nantinya insya Allah ya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di surganya Allah SWT. Dan ya seperti inilah guys aktivitas terkini. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjaga kebersihan agar generasi penerus kita bisa merasakan keindahan sungai dan juga keindahan kota Jawa Barat. Oke, video ini gue akhiri, gue Bang Beo pamit, gue lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.